Oke, terima kasih. Selamat malam, kawan-kawan semua. Terima kasih sudah bergabung dalam diskusi kita hari ini. Diskusi hari ini kita saya Iman Amirullah selaku moderator, merupakan managing editor untuk Suara Kebebasan. Suara Kebebasan sendiri merupakan program diskusi atau kegiatan kajian-kajian secara secara online untuk mendiskusikan gagasan-gagasan kebebasan. Dan Suara Kebebasan sendiri merupakan sebuah platform dan juga organisasi masyarakat sipil yang berfokus untuk mengkampanyekan kebebasan ekonomi dan juga kebebasan sipil di Indonesia. Dan hari ini kita punya teman-teman dari Students for Liberty Indonesia, ada Arca sama Atiyah Mutmainah. Keduanya merupakan lokal koordinator untuk Students for Liberty Indonesia, sebuah organisasi mahasiswa yang mendorong kebebasan sipil dan juga kebebasan ekonomi di Indonesia. Dan sebagai kolaborator hari ini kita juga punya teman-teman dari Nahasea dan Setara Berdaya Akademi. Ini merupakan organisasi gitu sekaligus program pendidikan alternatif dalam mengkampanyekan kesetaraan gender di Indonesia gitu. Eh, Mungkin itu saja ya perkenalan kita hari ini. Mungkin hari ini kita ada Arca dan Atiyah. Keduanya merupakan Arca dari mahasiswa Universitas Nusa Cendana dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Kupang mungkin. Dan Atiyah dari eh, UIN Jakarta. Hari ini kita akan berdiskusi soal bagaimana sih perspektif kaum muda gitu, khususnya mungkin untuk teman-teman yang selama ini berada di luar Jawa gitu, karena seperti yang kita tahu spotlight terhadap aksi-aksi gitu di selama beberapa bulan terakhir itu cenderung Jawa sentrik gitu, atau bahkan kalau mau dibilang lebih ekstrim cenderung Jakarta sentrik gitu. Padahal titik-titik aksi ini kan ada banyak ya di Indonesia, bahkan kalau boleh dikatakan cukup merata gitu di kota-kota besar maupun kota-kota kecil di luar Pulau Jawa gitu. Dan itu sayangnya jarang tercover oleh media kita gitu. Dan Atiyah mungkin nanti akan mendiskusikan soal bagaimana keterlibatan perempuan gitu, perempuan muda dalam gerakan demokrasi gitu. Karena kan selama ini yang sering kita lihat gitu, kalau ngomongin gerakan pro demokrasi, ngomongin hak asasi manusia, itu yang muncul biasanya adalah aktivis-aktivis laki-laki gitu, kayak seolah-olah perempuan nggak punya wadah gitu dalam gerakan pro demokrasi. Nah, hari ini kita mungkin akan bahas pengalaman gitu serta perspektif teman-teman. Dan hari ini kita akan berdiskusi secara cair ya, jadi mungkin nanti feel free teman-teman jika ingin langsung bergabung gitu dalam diskusi hari ini, nanti bisa langsung raise hand atau type chat gitu. Kita akan seterbuka itu hari ini. Dan kepada teman-teman mungkin nanti boleh juga follow Instagram kita di @suara kebebasan, kemudian di Student for Liberty Indonesia dan Nahasea. Sebagai pengantar mungkin hmm, tadi kita sudah bahas ya soal bagaimana Gen Z gitu atau generasi muda lah, kita semua mahasiswa atau mungkin bahkan pelajar-pelajar SMA gitu, selama beberapa bulan atau boleh dikatakan beberapa tahun terakhir itu punya peran yang sangat vital gitu dalam berbagai macam demonstrasi. Dan itu bukan hanya di Indonesia ya, mungkin kalau teman-teman melihat kemarin kita di Nepal, kemudian di Timor Leste, kemudian di Filipina, dan banyak lainnya lah, di Bangladesh gitu, Sri Lanka, Asia Selatan, itu juga banyak banget gerakan-gerakan pro demokrasi, gerakan anti korupsi itu dimotori oleh Gen Z gitu, seusia kita semua gitu. Padahal selama ini kan identiknya gerakan demokrasi itu identik dengan mungkin aktivis gitu, udah yang bapak-bapak, ibu-ibu gitu, atau dimonopoli oleh partai politik gitu. Namun kita melihat ada pergeseran ini ya, pergeseran pola gitu, bagaimana eh, demokrasi itu, gerakan demokrasi ini juga diisi oleh teman-teman Gen Z gitu yang seusia dengan kita, bahkan bisa mendorong perubahan yang cukup besar gitu. Kalau di Nepal misalnya kita melihat sampai penggulingan rezim gitu. Kemudian
Kalau di Indonesia gitu, mungkin kalau kita ngomongin rangkaian demonstrasi kemarin gitu, walaupun mungkin kita kalah ya karena kita melihat bagaimana RUU TNI tetap disahkan, kemudian RKUHP tetap jalan, Omnibus Law tetap jalan semuanya, dan tuntutan kita kemarin mungkin demonstrasi bubarkan DPR yang baru saja kita lalui bersama punya efek-efek kejut yang cukup luar biasa gitu. Kita bisa bagaimana mendorong gitu, kita mendorong akuntabilitas partai politik dan juga parlemen kita gitu, karena ketidakpekaan mereka gitu di tengah kemiskinan ekstrim, di tengah gelombang PHK, dan banyak yang bilang kita sedang menuju krisis ekonomi politik gitu. Justru banyak dari mereka menunjukkan ketidakpekaan ya, karena malah pamer gitu kan, malah flexing pendapatan-pendapat mereka, malah mau naikin tunjangan dan segala macam gitu. Nah, hari ini kita akan diskusi itu bareng, ada Atia dan Arca tadi yang udah saya sebutkan di awal mengenai latar belakang. Mungkin kita mulai dari Arca dulu nih. Kita mungkin pengen denger bagaimana sih sebenarnya situasi ekonomi, sosial, politik NTT gitu, atau mungkin mau spesifik Kupang gitu. Dan bagaimana animo masyarakat gitu, masyarakat di Kupang gitu mengenai gerakan pro demokrasi kemarin gitu. Karena kan gerakan kemarin tuh banyak kita melihatnya cukup masif ya, dan banyak yang bilang gerakan kemarin tuh masyarakat secara umum itu terlibat cukup besar gitu kalau di Jawa gitu. Karena dia banyak yang secara natural marah gitu kan, kayak udah lelah gitu dengan kondisi ekonomi yang ada, dengan ketidakpekaan parlemen gitu. Nah, kira-kira kalau dari Kupang gitu atau NTT itu bagaimana ya situasinya, Arca, di sana? Oke, terima kasih banyak Kak Iman udah ngasih aku waktu buat ngomong soal keadaan di Kupang ya saat kejadian kemarin kalau nggak salah di bulan 1 September ya kita ngelakuin demonstrasi di Kota Kupang. Namun sebelum kegiatan itu, kayak sebelum tanggal 1 maupun setelah tanggal 1, itu tuh kebanyakan terjadi yang namanya sikap apatis dari masyarakat Kota Kupang. Uh, Specifically orang NTT ya Kak, karena di Kupang ini uh, kulturalismenya itu beragam juga. Jadi kita melihat kalau di Kupang itu masyarakat itu kebanyakan itu berpikir kalau mereka itu buat apa sih demo gitu. Jadi situasi ekonomi di Kota Kupang saat itu tuh berjalan ya biasa-biasa saja sih, kayak nggak ada penjarahan ataupun kayak nggak ada uh, kenaikan harga pangan atau apapun yang ngebuat situasi saat itu tuh betul-betul mendesak. Yang kedua ya, kalau ngomong soal situasi politik atau sosial saat itu, karena isu beredarnya demonstrasi ini cukup merambas besar ya, kayak betul-betul pesat ya saat itu, maka banyak orang-orang atau mereka yang mempunyai kepentingan itu yang meliburkan diri gitu, atau mereka itu work from home. Lalu juga kita melihat di segi pendidikan juga banyak sekolah-sekolah yang bertempat atau berlokasi di sekitar DPRD NTT atau di Polda NTT itu mereka cenderung untuk meliburkan sekolah mereka. Jadi demi keamanan siswa mereka, mereka meliburkan sekolah mereka agar nggak ada, takutnya ada potensi kericuhan atau anarkisme yang terjadi. Makanya mereka lebih memilih untuk meliburkan aja. Lalu kalau mau ngomong soal animo masyarakat di NTT ya Kak, kembali lagi sama yang aku ngomongin tadi yang soal apatis tuh Kak. Benar, masyarakat kita melihat kalau di demonstrasi kemarin itu memang ada aksi massa. Massa aksi itu beneran banyak, tapi yang aku heranin tuh lebih banyak malah aparat. Jadi bukan masa aksi yang lebih banyak, tapi aparat yang lebih banyak. Bahkan TNI pun itu nimbrung dan hampir sama banyaknya dengan aparat kepolisian. Kita masa aksi itu kayak seakan-akan dikepung saat itu. Makanya aku ngelihat kalau animo masyarakat di Nusa Tenggara Timur itu betul-betul masih kurang dan mereka itu masih lebih banyak bersikap apatis. Nah, dibanding mereka itu lebih memilih untuk bersuara tapi tidak langsung turun ke jalan. Mereka itu lebih memilih bersuara, ya sudah kita bersuara saja di rumah. Kita repost aja postingan apa kayak gitu yang berkaitan sama perlawanan kita terhadap pemerintah gitu. Jadi betul-betul Kupang saat itu pergerakan ekonominya berjalan biasa saja, keadaan sosial politiknya juga berjalan dengan beberapa pertimbangan gitu Kak. Mungkin itu aja sih dari aku. Oke, thank you Arca tadi sharing
pembukanya ya, ternyata keterlibatannya masih cukup rendah ya dari masyarakat, dan jujur aku juga belum baca itu soal bagaimana keadaan Kupang saat itu saat rentetan demo pro demokrasi gitu. Mungkin sekarang kita loncat nih balik ke Jakarta. Kira-kira kita semua mungkin tahu ya bagaimana kondisi Jakarta saat gerakan demonstrasi kemarin ya, karena emang jadi sorotan gitu kan, semua kamera wartawan mengarah ke Jakarta gitu. Nah, kira-kira Atia gimana sih melihat situasi ekonomi politik gitu dan sosial dapat mempengaruhi ya, bagaimana sih keadaan kelas menengah di Jakarta gitu dalam mempengaruhi keterlibatan mereka dalam protes-protes kemarin gitu. Karena kan selama ini identiknya kelas menengah itu kan tidak peduli kan dengan dengan demonstrasi-demonstrasi itu, cenderung apatis karena dianggap mereka baik-baik saja, atau dianggap protes ini tidak mendatangkan manfaat kepada mereka gitu. Nah, kalau dari apa yang dilihat Atia selama ini di Jakarta bagaimana ya? Selama beberapa bulan terakhir hingga mengarah pada demonstrasi besar kemarin. Oh iya, tadi aku udah izin sama kakak, aku ke toilet makanya off cam, sorry ya. Nah terus kalau di Jakarta soal kelas menengah ke bawah, sebenarnya teman-teman juga lihat gitu kan, kalau di demo kemarin itu nggak cuma mahasiswa yang turun ke lapangan gitu, nggak cuma mahasiswa yang turun demonstrasi, tapi juga grassroots seperti mitra ojol, karena memang ya mereka ternyata terdampak gitu kan. Dan bahkan sebenarnya kalau dilihat sebelum para ojol-ojol ini turun, grassroots di Indonesia juga sudah banyak yang turun. Bahkan kemarin itu kita para mahasiswa tuh telat justru kan, kebanyakan aku tuh kan ikut demo pada tanggal 29 Agustus di depan Polda Metro Jaya gitu kan. Sedangkan demo itu pada awalnya sudah terjadi di tanggal 25 Agustus. Kemudian dilanjut dari seruan di tanggal 25, baru grassroots orang-orang kelas menengah ke bawah, terutama para buruh, turun tuh di tanggal-tanggal berikutnya. Nah, justru mahasiswa inilah yang justru lumayan agak akhir gitu turunnya. Gitu. Jadi kalau dibilang apakah mereka apatis, mungkin ada beberapa, karena ya mereka memilih untuk nyari duit untuk survive gitu kan. Tapi ada juga yang aware dengan situasi yang terjadi dan akhirnya memilih untuk ikut terjun. Nah gitu. Terus kalau soal ini, aku sebenarnya memandangnya itu melalui kacamata perempuan gitu loh, sebagai perempuan yang memang kelas menengah juga ya gitu kan. Aku ngelihatnya emang kayaknya para kelas menengah bisa turun kemarin, bahkan sampai grassroots pun turun kemarin, karena memang kejadian gitu loh, krisis ekonomi di ibu kota ini lumayan parah gitu kan, pengetatan fiskal, bahkan inflasi yang terjadi sekarang udah apa ya, dolar udah berapa tuh ke Indonesia, ke rupiah, jadi lumayan tertekan gitu kan. Dari inflasi juga kenaikan biaya hidup yang akhirnya mendorong kita kayak kayak apa ya, akhirnya merasakan langsung yang ketika pemerintah memiliki kinerja yang buruk gitu loh, gitu kan ya gitu. Oke, Dan menarik nih. ya lumayan, aku macet-macet ya sih. Tadi sempat, sekarang udah oke. Oh udah, oke oke, ya aman. Nah gitu sih. Kalau krisis yang terjadi ya, jadi ketika si grassroots ini gitu, ojol dan para buruh lainnya ternyata terdampak dengan kerasnya ibu kota gitu, karena juga ternyata udah ditambah-tambah kinerja pemerintah buruk, ada juga disenggol-senggol gitu kan. Eh, Ya akhirnya mau nggak mau turun, dan ya kenyataannya justru mereka yang dari kelas menengah bawah inilah yang turun duluan dibanding para mahasiswa gitu loh. Yang kita tuh tanggal 29, mereka udah tanggal berapa gitu. Gitu sih. Aku Oke. melihatnya mungkin karena mereka terdampak karena ke situasi politik yang panas, ya akhirnya ikut turun juga gitu. Dan untungnya sih lumayan terkendali gitu kan, ketika udah mulai ada isu kabar burung akan dilaksanakan darurat militer, ternyata orang-orang yang terjun ini bisa
bisa ditarik mundur dulu gitu. Jadi kayak udah stop dulu demonya, nanti lanjut aja kalau darurat militernya udah nggak akan ada darurat militer, baru turun lagi deh gitu, baru bersuara lagi. Untuk sekarang kita biar aman dulu aja, biar tidak ada ya makin kacau lagi kalau darurat militer gitu kan, seperti itu. Gitu sih dari kacamata aku sebagai perempuan dan juga orang yang tinggal di ibu kota. Oke, terima kasih. Ini benar ya bahwa soal eh, demonstrasi kemarin gitu, menurutku itu nggak bisa dilihat sebagai protes yang terpisah gitu dari rangkaian-rangkaian demonstrasi kita gitu semenjak COVID. Karena kalau kita lihat grafik ekonomi Indonesia gitu, kondisi kita secara ekonomi itu terus memburuk gitu. Bahkan kalau mau ngomongin gitu, saat negara-negara lain mulai pulih pasca pandemi COVID gitu, kita malah makin menurun trennya gitu. Dan sayangnya pemerintah itu justru apa ya, seolah-olah mereka punya keinginan gitu untuk menutup apa ya, menutupi situasi ekonomi yang buruk saat ini gitu. Karena kemarin kan kita membaca ya atau mungkin mengetahui bagaimana BPS menerbitkan laporan terbaru gitu soal statistik eh, masyarakat miskin gitu yang diklaim sudah menurun gitu. Padahal realitanya hari ini dan dari sumber-sumber independen gitu, dari sumber-sumber non pemerintah justru kebalikannya gitu. Kita makin kelas menengah itu justru makin memburuk gitu. Dan bahkan kemarin ada laporan gitu kalau tidak salah dari Celios itu bilang bahkan saat ini kelas menengah itu sudah masuk ke fase makan tabungan gitu. Jadi kayak bukan hanya pendapatannya nggak cukup, bukan hanya harganya naik gitu, tapi tabungannya juga berkurang gitu. Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia dalam 10 tahun terakhir gitu. Mungkin cuma selama COVID lah ya, mungkin kita bisa kecualikan COVID gitu karena emang itu situasi darurat gitu, nggak kayak sekarang gitu, orang nggak bisa kerja segala macam gitu. Jadi penurunan ekonomi menjadi wajar. Namun kita kan udah berapa tahun nih dari COVID kan, jadi tentu alasan pandemi sudah menjadi tidak relevan gitu. Kemudian kita melihat gelombang PHK gitu dan gelombang pengangguran gitu, pengangguran baru maupun pengangguran korban PHK. Ini ada anomali nih, kayak kita melihat banyak berita, kita melihat situasi sekitar kita, korban PHK, pengangguran tuh makin banyak gitu. Tapi kemarin di laporan BPS termasuk di pidato Prabowo bilang eh, penyerapan tenaga kerja kita makin besar gitu. Ini bagian mana? Kayak padahal banyak PHK gitu, banyak pengangguran baru, tapi justru data yang ditunjukkan pemerintah kebalikannya gitu, bahwa kita mengurangi pengangguran, kita membuka lapangan pekerjaan, kayak itu di bagian mana gitu kan? Sebenarnya kayak makin lama kita justru makin kehilangan kan kepercayaan gitu terhadap pemerintah dengan manuver-manuver nggak jelas ini gitu kan. Padahal kalau kita ngomongin krisis gitu kan, pemerintah itu kan butuh kepercayaan ya, butuh legitimasi untuk dapat menjalankan programnya gitu. Namun mereka justru menjalankan program-program yang dapat menghilangkan kepercayaan publik gitu kepada mereka gitu. Nah, sebelum protes bubarkan DPR ini kan sebenarnya kita nggak jauh ya jangka waktunya dari protes berbagai kota tuh kemarin yang karena kenaikan pajak kemarin Bumi dan Bangunan kalau tidak salah itu kenaikan PBB itu yang sampai puluhan bahkan ratusan persen gitu kan, kayak dimulai di Pati gitu, kemudian dimulai di kota-kota kecil gitu, bahkan kan kayak nggak ada yang expect gitu ada demonstrasi sebesar itu di Pati, begitu organik gitu, begitu grassroots dan punya dampak cukup besar. Bahkan kalau teman-teman ikutin gitu dewan-dewan rakyat ya kita sebutnya, kayak konsolidasi di Pati itu masih ramai gitu, kayak protes-protesnya juga masih ramai gitu. Jadi ini menjadi unik ya, ini menjadi fenomena baru mungkin yang kita sebagai generasi muda perlu lihat gitu secara lebih dalam dan bagaimana keterkaitannya dengan situasi ekonomi kita yang ada dan kedepannya gitu. Nah, kita mungkin balik ke Arca nih. Tadi kan udah sharing tuh soal bagaimana keterlibatan masyarakat ya. Namun aku pengen mungkin boleh diceritain kali ya, gimana proses demonstrasi di Kupang saat itu gitu. Bagaimana proses
konsolidasinya, kemudian tantangan-tantangan yang dihadapi gitu, apa mungkin ada represi atau teror sebelum pelaksanaan atau sesudah pelaksanaan demonstrasi. Oke, Kak, aku bakal nyeritain ini tepat sehari sebelum demonstrasi nih. Jadi sehari sebelum demonstrasi di NTT, uniknya kita kayaknya bukan di NTT aja deh, kayaknya Indonesia deh. Kita tuh ketat banget atau kental banget sama namanya agama. Nah, sehari sebelum demokrasi, pemerintah daerah ini mereka kayak buat strategi gimana cara meredam masa aksi di keesokan harinya. Meredam buat strategi buat gimana sih caranya buat besok tuh gak ada perlawanan yang cukup, ada anarkis yang membesarkan betul menjatuhkan pemerintah. Halo Arca, Jadi ini apa yang mereka suaranya lakukan? Mang Mereka Mantul sama ngelakuin nge-lag yang ya. namanya duel Boleh bersama. boleh Jadi diulang nggak ya? Sorry. Barusan suaranya putus-putus dan kayak ada kayak rame banget gitu. suara aku udah kedengaran bagus. Belum nih. Masih masih rame ya? Masih Atau ini device lo? kalau sekarang udah audible nggak? Nah, Belum ya? oke, better. Oke, Kak. Oke, aku lanjut ya, Kak. Jadi sehari sebelum itu mereka ngelakuin doa bersama gitu. Jadi mereka tuh kayak mau kita itu gak usah deh pergi turun ke demonstrasi gitu. Mending kita berdoa bersama aja, kita berdoa yang terbaik untuk Indonesia. Gak perlu buat yang aneh-aneh aja untuk besok. Karena apa? Karena mereka membuat narasi kalau NTT itu cinta damai. NTT itu Nusa Tinggi Toleransi. Jadi gak perlu kita buat hal-hal aneh yang cuman bakal ngejebak kita, yang cuman bakal ngejatuhin negara ini gitu. Kita sebagai masyarakat yang agamis, mending kita berdoa bersama aja. Jadi mereka ngelakuin itu di kantor gubernur NTT. Nah setelah itu sehari setelahnya saat demonstrasi dimulai, puji Tuhan Kak, di Nusa Tenggara Timur itu, karena kita itu betul-betul nggak ada yang anarkis dan nggak ada yang rusuh, benar-benar aman terkendali dari awal demonstrasi hingga akhir, hingga gubernur, Kapolda, dan ketua DPRD-nya turun dan menemui kita, betul-betul tidak ada yang namanya rusuh, nggak ada yang namanya anarkisme. Jadi semua berjalan dengan baik. Bahkan setelah demonstrasi juga, kita itu dengan inisiatif kita sebagai masa aksi, kita memilih sampah dan juga membersihkan lah apa aja yang tertinggal di tempat kita melakukan demonstrasi. Makanya aku salut banget sama demonstrasi yang terjadi di Kupang saat itu tuh benar-benar aman dari pihak kepolisian maupun dari pihak kita sebagai masa aksi, kita benar-benar berkoordinasi satu sama lain dan benar-benar satu komando. Yang aku puji Tuhan kan itu karena itu. Karena aku betul-betul salut dengan demonstrasi kemarin. Lalu soal terkait teror atau kayak hal-hal yang tidak kita ekspektasikan untuk terjadi, puji Tuhan juga tidak ada teror ya Kak. Benar-benar semua itu kita cuma pergi menyampaikan suara kita, menyampaikan tuntutan nasional dan tuntutan lokal kita. Lalu kita pulang juga dengan damai, tidak ada permasalahan sama sekali. Mungkin itu aja Kak. Oke, thank you Arca. Jadi emang nampaknya situasinya saat itu lebih baik ya di Kupang gitu, di mana tidak ada tekanan gitu yang mencoba menghalangi itu, meski emang ada beberapa manuver kan yang mencoba untuk menghalangi aksi teman-teman gitu, seperti kegiatan doa bersama, meski itu sebenarnya juga bisa dilihat mungkin itu sebagai cara masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya gitu, namun mungkin masih punya perspektif bahwa demonstrasi itu sebagai hal yang terlarang gitu mungkin ya. Jadi aku juga pengen tahu nih uh, dari Arca gitu bagaimana ya itu kemarin kan tadi disebutin ya tidak ada apa namanya, tidak ada represi yang cukup signifikan gitu. Namun bagaimana teman-teman mahasiswa saat itu mungkin, atau sejauh mana sih sebenarnya
proses konsolidasi aksi teman-teman kemarin gitu. Apakah itu direncanakan dengan cukup matang gitu atau emang secara dadakan dan merespon isu nasional tadi, dan aku pengen tahu nih apakah ada tuntutan-tuntutan lokal spesifik gitu dari teman-teman di Kupang gitu dan kita di nasional tidak tahu gitu. Kalau untuk konsolidasi sendiri Kak, sebelumnya kan kita kalau kita kemarin ngelakuin demonstrasi itu gabungan Cipayung Plus sama BEM. Nah, kalau konsolidasi sendiri kita tuh ngelakuinnya sendiri. Jadi per organisasi dan OKP-nya sendiri aja. Jadi dari BEM juga kita ngelakuin konsolidasi di sekretariat BEM. Jadi beneran itu saat itu juga dadakan ya Kak. Karena memang nggak dipersiapin dengan matang juga. Jadi yang datang juga saat konsolidasi itu ya sedikit saja. Lalu soal terkait tuntutannya, Kak. uh, lebih spesifiknya tuntutan lokal yang kita tuntut itu yang pertama itu ada tindak perdagangan orang. Kenapa? Karena di Nusa Tenggara Timur tingkat tindak perdagangan orang itu tinggi banget. Kayak tiap tahun aja itu meningkat terus tuh, Kak. Aku lupa berapa persen peningkatannya, tapi pasti ada yang pulang dengan bawa peti mati. Kalau enggak pulang dengan trauma gitu. Karena apa? Karena paspornya nggak ada atau dokumennya palsu gitu. Makanya masyarakat di Nusa Tenggara Timur kalau kita melakukan demonstrasi ke nasional, kita itu selalu menuntut tentang tindak perdagangan orang. Kalau selain tindak perdagangan orang, apa lagi Kak? Yang kedua yaitu geotermal Kak. Jadi kita melihat di Flores, kalau pengembangan energi panas bumi di Flores ini malah merugikan masyarakat Kak. Banyak masyarakat yang nggak terima soal geotermal ini. Makanya geotermal ini menjadi salah satu isu yang kita bawa sebagai tuntutan lokal kita selain tuntutan nasional kayak kenaikan tunjangan DPR RI sama dengan pencopotan Kapolri sih. Jadi ada dua tuntutan utama sih yang dua tuntutan lokal utama yang kita bawa yaitu geotermal sama TPPO Kak. Itu aja Kak. Menarik dong soal TPPO, emang itu isu besar ya di NTT secara spesifik gitu, karena kalau saya nggak salah ingat emang NTT itu salah satu pengirim pekerja migran Indonesia terbesar ya, dan di situ karena regulasi kita soal pekerja migran juga masih terbatas gitu, sehingga banyak banget tuh kasus TPPO yang biasanya apa ya, disalurkan secara ilegal ya, biasa kayak tidak melalui proses documented gitu, tidak menggunakan dokumen-dokumen secara benar gitu, dan kebanyakan itu kan ditipu ya, mereka dijanjikan bekerja sebagai apa, kemudian ternyata dipekerjakan sebagai apa gitu yang berbeda gitu. Belum lagi kalau misal kita melihat fenomena Kamboja gitu dan Myanmar sebagai pusat industri scam ya, kayak perjudian online maupun online scam gitu, itu cukup banyak juga menjebak orang Indonesia gitu. Setiap bulannya gitu ada aja yang dipulangkan gitu, dan banyak juga laporan yang terjebak di sana gitu, dan salah satu yang paling banyak itu juga dari NTT gitu. Nah, tadi Renjo, Arca, soal perspektifnya, kita kembali lagi ke Jakarta nih. Kalau di Jakarta kemarin bagaimana sih Atiyah soal proses konsolidasinya gitu, mungkin proses perencanaan aksi gitu, mungkin termasuk apa, represi atau tantangan-tantangan tertentu yang mungkin Atiyah alami atau mungkin Atiyah tahu gitu ada teman yang mengalami. Nah, ya, sebenarnya kalau dari proses konsolidasinya ini, ya tadi kan aku bilang kalau para mahasiswa ini termasuk aku sendiri gitu kan mengikutinya tanggal 29 gitu kan, ya memang kita mahasiswa kumpul di Polda Metro Jaya lalu ya mencoba untuk masuk gitu kan. Nah, sebenarnya di awal kita ini para mahasiswa termasuk aku itu lumayan bingung juga gitu ketika awal demo itu dicetuskan kayak ayo demo tanggal 25 gara-gara DPR begini 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 gitu. Kita tuh agak ragu karena yang pertama tuntutannya tidak jelas. Kita belum tahu nih kenapa begitu, kenapa hanya karena si DPR bertikah aja begitu kan. Kemudian dan itu juga munculnya karena ada ajakan-ajakan dari sosial media, terutama di TikTok. Dan aja gitu kan mahasiswa nggak ada yang terjun, hanya para kelas menengah ke bawah ini yang terjun di tanggal 25 dan sekian gitu kan. Nah, dari situ
ketika sudah mulai memanas, kemudian buruh turun, barulah para mahasiswa turun gitu kan. Kita mulai konsolidasi gitu kan, mengumpulkan kabar-kabar yang ada, termasuk aku juga sih, karena aku juga apa ya, adalah beberapa kali kabar burung ini mengenai yang ada, terus kita akhirnya dengan mahasiswa yang lain kumpul dan mendiskusikan apa yang seharusnya kita lakukan, apakah kita ikut di demonya di mana gitu kan. Dan kemudian akhirnya dipilih di Terjaya bareng dengan mahasiswa yang lain gitu. Terus ya kalau soal konsolidasi itu tuntutan datangnya lambat gitu. Terus kemudian di Polda Metro Jaya awalnya lumayan positif Putus-putus, ya di Atiyah, Polda Metro sorry. Jaya, kemudian dipukul mundur oleh Pala. Ya, oh putus-putus ya. Udah bisa, udah lancar. Belum. Udah. Oke. Ini better, Halo. coba dilanjut dulu. Oke. Iya. Aduh, tadi sampai mana ya? Jadi agak ini nih, ngeblank. Lupa. Nah, Konsolidasi jadi apa dengan kabar dari situ burung sih di segala. awal. Iya, jadi informasi-informasi yang kita dapat dari aku sendiri dan teman-teman mahasiswa yang lain, terutama di kampusku, itu ya kita kumpulkan dulu, terus dirundingkan kita mau kumpul di mana, jam berapa, pulangnya gimana, amannya gimana gitu loh. Karena ya tantangannya sendiri memang akhirnya terjadi juga gitu kan, ketika berusaha masuk ke Polda Metro Jaya, pagar didobrak, akhirnya ada pukulan mundur gitu kan dari para pihak kepolisian gitu kan. Dari situ juga udah mulai terjadi kericuhan gitu kan, karena ya aparatnya sendiri mau nggak mau harus menggunakan kekerasan fisik gitu. Kemudian kita pulang, seingatku itu hampir jam 8-an gitu ya. Dari kita udah mundur aja lah gitu. Cuacanya juga udah mulai mau hujan gitu kan. Kita mundur, aku dengan teman-teman mahasiswaku dari kampusku aja gitu kan. Nah, kemudian setelah itu katanya dengar kalau memang ada kericuhan dan tiba-tiba haltenya dibakar. Dan itu lumayan kita confused gitu, ini siapa gitu kan, karena kita juga agak ada gitu yang bawa-bawa bahan mudah terbakar dan sebagainya. Maksud kita mahasiswa tuh pure untuk demo gitu, tapi tiba-tiba ada kericuhan sampai halte dibakar, merusak, ya otomatis merusak transportasi publik gitu kan. Kayak ya lumayan tantangannya mantep gitu kan gitu. Tapi untungnya dari aku dan teman-teman sendiri sih aman ya, sampai dan pada pulang nyampe ke rumah gitu. Ada kenapa-kenapa, cuma memang di awal-awal ketika dipukul mundur oleh polisi lumayan bikin kaget sih gitu kan gitu. Terus kalau dari perspektif perempuan sendiri, jujur dari keamanan fisik ya tentu kita takut dipukul gitu kan, perempuan gitu. Nah, terus kemudian dari keamanan seksual inilah yang memang lumayan, karena kan kita dempet-dempetan gitu kan. Jadi jujur nih, terjadi pada adik tingkatku sendiri. Jadi ketika dia lagi demo, ada yang maaf ya, bahasanya agak vulgar, ada yang grepe gitu. Dan udah gitu dipegang, kemudian gitu kayak memang Suaramu putus-putus lagi ya. kita juga bingung. Dan untungnya sih dia ya tidak secara keamanan seksual untuk perempuan itu lumayan tidak kondusif aja sih gitu. Jadi ada tadi waktu aku bilang soal adik tingkatku, kedengaran nggak sih? Iya, jadi Ya, adik itu tingkatku yang sendiri. putus-putus tadi. Itu bagian yang putus-putus. Iya, oke. Jadi adik tingkatku itu mengalami apa ya namanya, sexual assault, I guess harassment. Ya, jadi kayak dipegang gitu di bagian payudara. Terus udah gitu orangnya pergi aja gitu. Kita kaget juga gitu kan, kayak hah gitu, kayak bingung aja kenapa di tempat demo yang kita harusnya bisa dengan bebasnya menyuarakan pendapat dan aspirasi kita dan juga ya demo lah gitu. Kenapa harus ada kejadian seperti itu gitu kan? Untuk perempuan kan lumayan takut gitu kan. Ya untungnya sih pada saat itu adik tingkat aku ya untungnya tidak ribet lah untuk penanganannya ya. Dia mungkin agak down setelah kejadian itu, tapi ya kita sebagai teman-temannya menyupport lah gitu kan, mencoba mengamani dia juga. Makanya itu juga kenapa kita memilih untuk
pulang lebih cepat karena takutnya selain kekerasan fisik ada hal yang tidak diinginkan juga gitu kan, nggak tahu gitu kan, nggak begitu. Terus kemudian kalau tuntutan dari mahasiswa kayaknya lumayan nyambung dengan tuntutan yang memang viral itu ya yang 17 plus 8 sih. Ya mungkin kalau mau diperdalam boleh banget gitu. Kak Iman. Oke, gitu aja sih kalau dari Jakarta dan pengalamanku dengan teman-teman mahasiswa lain. Oke, thank you Atiyah. Ini bener ya, ini mungkin jadi salah satu masalah gitu ya dalam banyak protes dan gerakan sosial ya soal mekanisme penanganan kekerasan seksual dan juga pencegahan gitu. Kita mungkin perlu ngomongin soal pencegahan dulu itu sebelum penanganan ya, tapi itu cukup banyak terjadi gitu, banyak mahasiswa, banyak peserta aksi gitu justru melakukan tindakan-tindakan kekerasan seksual gitu selama aksi, dan sayangnya sangat sulit ya untuk diselesaikan, untuk dituntut akuntabilitasnya karena kita berada di tengah masa aksi yang begitu besar gitu, dan kita mungkin belum punya mekanisme yang disepakati bersama, mungkin mekanisme yang melindungi yang bisa digunakan gitu secara darurat dalam kondisi-kondisi ini gitu untuk menangani kekerasan seksual. Ini betul, aku jadi tertarik gitu kan, saat aksi mulai meredup gitu kan, eee, kita ngelihat ada tuntutan berapa tuh kemarin, 17 plus berapa aku lupa, itu mungkin aku rasa teman-teman tahu ya, yang digagas sama beberapa influencer gitu, yang digagas sama beberapa aktivis gitu di nasional gitu. Meski begitu, aku pengen bahas nih kayak cukup banyak sekali kritik gitu kan terhadap gerakan influencer ini gitu, terhadap tuntutan 17/8 ini. Beberapa hal di antaranya, pertama, itu dianggap gitu, banyak menganggap tuntutannya tidak representatif gitu, terutama terhadap populasi menengah ke bawah gitu kan, karena dianggap tuntutannya ini terlalu elit gitu, terlalu upper middle class centric gitu, dan juga mengabaikan banyak tuntutan-tuntutan penting lain gitu, kayak hanya eee, menuntut tentang regulasi lah ibaratnya kan gitu. Banyak yang bilang seperti itu, serta keberadaan influencer ini sendiri gitu yang dianggap memonopoli gitu, dalam tanda kutip memonopoli kepemimpinan serta citra sorotan kamera gitu yang harusnya diberikan kepada rakyat gitu, yang harusnya diberikan kepada korban-korban atau peserta aksi yang digebukin gitu, justru diarahkan gitu semua perhatiannya ke para influencer dan aktivis yang dianggap tidak representatif gitu. Kalau posisi Atia gimana nih melihat tuntutan ini gitu, dan mungkin tahu gitu bagaimana respon teman-teman mahasiswa atau gerakan-gerakan sosial lain gitu terhadap tuntutan 17 plus berapa ini? Kak, sorry, tadi agak kepotong. Kakak nanya ke siapa? Ke kamu Atia. Oh, aku. Oke, oke. Ya, wait ya. Sebenarnya sebenarnya kalau soal tuntutan memang sebenarnya ada yang memang beberapa harus dikritisi gitu kan. Akan tetapi sebenarnya ya nyambung-nyambung aja gitu kan karena memang nyatanya adanya begitu. Kalau memang ada kurangnya ya memang ada aja begitu ya gimana ya Bang ya? Oke. Nah, kalau ya oke, soal influencer dulu. Soal influencer sendiri sebenarnya kalau dibilang aduh mereka cuma cari pamor aja dan lain sebagainya. Tapi kadang orang lupa gitu ya mungkin bahwa kita juga memang sebenarnya butuh sosok-sosok yang representatif seperti itu gitu. Kita butuh ada sosok yang disorot untuk menyuarakan apa yang kita aspirasikan gitu kan, untuk mendukung kita sebagai rakyat gitu kan. Kita butuh gitu kan karena dan terbuktinya memang didengar juga gitu. Karena kalau nggak ada, otomatis kayaknya kalau dari kacamata aku sih ya, kayaknya akan sedikit hanya akan sedikit didengar gitu. Kadang butuh juga orang-orang yang disorot, memberikan aspirasi, ikut menyuarakan juga dan memang punya masa dan atau followers yang banyak gitu dan akhirnya tersebarlah apa yang terjadi di Jakarta, tuntutan-tuntutannya juga seperti apa, keadaannya juga seperti apa, itu juga dibutuhkan gitu kan.
Nah gitu, kalau kurang-kurangnya sih ya I think influencer juga baik buruknya gitu kan, tapi at least baiknya ini ya at least disorot gitu kan, aspirasi masyarakat gitu kan, gitu. Jadi menurut aku sih, aku harap sih orang-orang nggak terlalu mementingkan soal itu sih. I mean, kurangi dulu konflik horizontal seperti itu. At least ya mereka juga warga gitu kan. At least untuk sekarang ini supaya didengar dan terjadi perubahan, ya kita harus damai dulu nih semua yang masyarakat ini, influencer ini, supaya kita fokus untuk melakukan perubahan kepada pemerintah kita gitu, agar kinerja mereka juga baik gitu kan. Nah, kalau soal tuntutan, sebenarnya aku udah baca semua, tapi sebenarnya yang bisa aku kritisi itu hanya di bagian ekonomi. Jadi dari 17 itu ada 3 tuntutan yang dilayangkan kepada Kementerian Perekonomian, dan otomatis ya nyambung ke aku karena aku mahasiswa ekonomi pembangunan gitu kan. Aku bacakan dulu bentar. Ya, ini lumayan agak-agak ada materinya nih. Nah, yang pertama itu tuntutannya adalah pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja, dalam kurung termasuk termasuk guru, buruh, nakes, dan mitra ojol di seluruh Indonesia. Kemudian ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal, dan lindungi buruh kontrak. Yang ketiga adalah buka dialog dengan serikat buruh atau untuk solusi upah minimum dan outsourcing. Sebenarnya yang dua mengenai pencegahan PHK dan lindungi buruh kontrak, dan juga yang ketiga buka dialog, itu lumayan relevan lah. Tapi untuk kenaikan upah ini yang lumayan agak agak gimana gitu, karena eh, regional di Indonesia itu berbeda-beda. Itu karena ada yang namanya benchmark living wage. Jadi ada standar di tiap daerah menentukan kayak UMR dan UMP-nya berapa, itu karena melihat kebutuhan dari si masyarakatnya sendiri, melihat harga-harga di daerah-daerah itu sendiri bagaimana gitu harganya. Jadi ketika dinaikkan ya tidak serta-merta bahwa di lokasi itu akan layak gitu kan kehidupannya gitu. Kemudian kalau dilihat dari dampak ekonomi secara makro untuk jangka pendek aja gitu kan, ketika kenaikan upah diadakan, maka otomatis sejujurnya kalau dari teori ekonomi, maka kebutuhan hidup yang ada juga akan naik gitu loh. Ada yang namanya teori permintaan agregat. Ya, ini kalau ini sih mengutip dari teori Keynes yang memang itu dipelajari di di jurusan aku gitu kan. Nah, jadi mana tadi ininya? Waduh. Jadi mana tadi? Nah, ketika upah naik, otomatis daya beli naik. Jadi upah kita misal naik tiba-tiba jadi 5 juta gitu atau 7 juta gitu. Otomatis dengan uang yang ada segitu, kayak ya kita juga kepikiran, oh ada kebutuhan lain yang bisa dibeli nih dengan uang ini gitu kan, gitu. Nah, karena kebutuhan hidup masyarakat itu hampir mirip, kecuali memang kebutuhan-kebutuhan yang tersier lah, kayak mobil atau kayak kebutuhan hobi kayak skateboard dan lain sebagainya, itu kan beda-beda ya untuk semua orang, memang yang mau-mau aja gitu kan kalau bahasanya. Nah, karena kebutuhan masyarakat yang mirip-mirip ini, ya otomatis dengan upah yang segitu mereka akan kecenderungan membeli lebih banyak. Karena ya gue ada uang segini, otomatis gue bebas bisa makan apa aja, bisa beli ini aja, bisa beli baju lebih banyak gitu kan, kebutuhan-kebutuhan pokok seperti itu. Nah, karena permintaan yang banyak inilah, maka akan terjadi kenaikan harga, karena akan terjadi scarcity atau kelangkaan. Permintaan orang banyak karena upahnya juga naik, mereka bebas bisa beli berapapun dan apa aja gitu kan, ya otomatis permintaannya itu juga naik gitu kan, gitu. Dan bila kapasitas produksi ini terbatas, harganya akan naik gitu ya. Itu kalau di kita namanya demand full inflation. Nah, ketika harga-harga yang naik, terjadilah inflasi gitu kan. Jadi sebenarnya kalau untuk menaikkan upah itu apa ya, ada lingkaran setan memang antara upah dan harga gitu. Jadi ketika upah naik, otomatis permintaan kehidupan buruh juga naik, otomatis perusahaan juga menaikkan harga mereka, kemudian
barang-barang jadi naik lagi, biaya hidup jadi tinggi lagi, kemudian jadi dinaikkan lagi upahnya, terus itu aja terjadi terus. Dan itulah kenapa sebenarnya memang perlu intervensi pemerintah secara baik untuk mengendalikan mekanisme yang seperti itu gitu, pengendalian gimana caranya agar inflasi itu nggak naik hanya karena upah naik terus biaya hidup naik lagi, upah naik jadi biaya hidup naik lagi gitu. Nah, akan tetapi kenaikan upah ini juga tidak serta merta secara otomatis akan negatif kita naik. Ketika upah dinaikkan dan dan produktivitas dari para buruh dan pekerja ini juga naik, kan otomatis barang-barang yang diproduksi yang memang diperlukan untuk permintaan masyarakat kan akan terpenuhi juga gitu kan. Jadi harganya tidak akan naik, biaya per unitnya tidak akan naik karena tidak terjadi kelangkaan gitu. Yang kedua, jika pasar sangat kompetitif. Kalau pasar kompetitif terus mentang-mentang demand kebutuhannya juga naik, si perusahaan tidak akan bisa untuk serta merta kayak udah naikin aja gitu, nggak bisa karena mereka juga perlu berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan lain gitu. Jadi emang komposisi kompetitif seperti ini juga lumayan menguntungkan sih untuk di pasar-pasar kompetitif. Nah yang kedua, jika kenaikannya berskala kecil. Jadi kalau kenaikannya berskala kecil kayak cuma mungkin kayak misalnya naik 800.000 atau 200.000, itu efek dari inflasi itu bisa at least diminimalkan gitu dan ditutupin dengan pertumbuhan ekonomi yang ada. Itu bisa terjadi. Jadi permintaan untuk kenaikan upah ini tuh nggak serta-merta buruk kok, bisa kalau ada 3 konteks tersebut. Kalau pemerintahnya juga bisa melihat itu gitu. Kalau bisa kok naik tapi harus begini gitu kan. Kemudian ya itu aja sih, ketika upah naik ya bisa terjadi inflasi, tapi kalau 3 konteks itu bisa dijalankan ya otomatis bisa aja. Nah makanya sebenarnya dari tuntutan kenaikan upah ini paling bagusnya adalah bukan untuk menaikkan upah, tapi untuk menstabilkan ekonomi yang ada, atau bahkan kalau bisa pemerintah yang mendorong inflasi, ya menurunkan gitu tingkat inflasi. Ya kan, tapi karena akan tetapi kenapa bahasanya menurunkan, karena memang inflasi itu benar-benar nggak ada gitu kan, akan terus terjadi gitu kan. Nah akan tetapi ya kalau memang inflasi ditekan ya akan terjadi pendataan dan juga harga itu memang kayak agak ribet gitu, agak kayak lingkaran setan. Kalau harga diturunkan upah naik dan lain sebagainya, inflasi bisa naik, inflasi diturunkan, orang-orang bisa kehilangan pekerjaan gitu kan, gitu karena ya gitulah, lumayan rumit gitu kan. Tapi ya tuntutan yang paling benar itu sebenarnya adalah menstabilkan perekonomian Indonesia, bukan hanya sekedar upah naik gitu. Terus yang kedua itu apa tadi ya, ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal. Ini aku setuju banget sama poin yang kedua, karena kalau dari kacamata Student for Liberty sendiri, ada pendapat Hayek yang memang menekankan bahaya intervensi gitu kan, agar tidak merubah keadaan pasar. Tapi Hayek juga justru menekankan gitu untuk ada institusi-institusi yang memang perlu untuk melindungi kebebasan individu. Dalam artian kebebasan individu ini tuh bukan yang bagaimana ya, tapi maksud dalam konteks pasar tenaga kerja adalah bagaimana orang-orang yang kerja ini itu mendapatkan hak mereka gitu, melindungi hak-hak mereka gitu, kayak diberikan perlindungan ini, diberikan ada hukum lah yang memang menjamin hidup mereka gitu, mata pencaharian mereka. Nah, aku harap Indonesia tuh, apalagi untuk kata mitra ojol ya, karena kan bahkan masuk ke dalam tuntutan bagian mitra ojol nih. Aku harap Indonesia itu bisa kayak Malaysia. Malaysia itu kemarin baru-baru aja membuat undang-undang mengenai kepada para pekerja lepas. Ya, otomatis juga berdampak pada para mitra ojol yang memang mereka juga pekerja lepas. Mereka akhirnya punya punya perlindungan lah. Mereka tidak bisa diputuskan secara sepihak. Mereka tidak bisa diputuskan secara sepihak, dan juga ada perlindungan lain seperti nggak boleh gitu tarifnya berat sebelah gitu.
menguntungkan ke perusahaan, tapi untuk ojolnya sendiri malah dikit uangnya gitu. Aku harap sih ada gitu ya seperti itu untuk para pekerja lepas, karena lo itu agak bergantung kepada perusahaan, hak-hak lain kita juga nggak didapetin gitu kan, padahal yang namanya orang kerja kan di mana aja gitu kan. Gitu. Jadi yang untuk yang kedua ini bagus gitu kan. Aku harap sih ada undang-undang seperti itu. Yang ketiga, untuk buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing. Ini juga oke, karena untuk mengurangi ketidakpastian yang terjadi gitu kan di pasar tenaga kerja gitu. Walaupun kekurangannya adalah birokrasi kita gitu. Karena kayak untuk dialog seperti itu, kecuali memang kita gede-gedean dan pada akhirnya para petinggi-petinggi itu turun dan ngomong oke boleh gitu kan, itu perlu ekstra sih agar apa ya, kita tidak terjebak dalam birokrasi pemerintah yang lumayan udah panjang amburadul lagi gitu kan gitu. Untuk yang ketiga ini, nah itu aja sih. Tapi yang kalau yang paling aku kritisi memang yang pertama, karena lumayan ribet loh Wak gitu minta kenaikan upah, nanti kalau harga naik gimana gitu kan. Jadi mendingan yang diperbaiki perekonomian dan sistemnya juga gitu. Begitu sih. Nah kemudian kalau untuk mau dibahas lagi ya, ini perspektif aku soal dari sisi perempuan ya. Jadi sebenarnya ada tuntutan kepada HAM, Komnas HAM dan lembaga pengawas, yaitu adalah perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen. Jadi di tuntutan ini tuh DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk perluasan kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden juga harus jujur itu kurang banget, karena hanya mereka mungkin merangkum kali ya, jadi cuma kebebasan berekspresi gitu. Itu benar juga, karena memang ternyata pemerintah kita juga belakangan ini makin represif terhadap kebebasan berekspresi kita. Akan tapi dari sisi perempuan, jujur agak kurang. Kenapa? Karena mana ya tadi? Waduh, ada hal-hal dalam protes ini tuh yang memang terlewatkan. Jadi kayak terlalu gender spesifik gitu kan. Mana ya? Nah itu yang tadi di awal, misal dalam demo seperti, aduh catatanku hilang, gimana dong? Nanti deh kalau ditanya lagi aja. Intinya kalau dari perempuan sih kita lebih ke kenapa gitu, yang seperti Oke, thank you tadi Atiyah gitu soal pandangannya ya. Kita mungkin nanti bisa beda lagi ya tuntutan-tuntutan dari tuntutan 17+8 ini ya gitu. Udah inget nih 17+8. Kita mungkin balik ke Arkan gitu. Kira-kira apakah apa ya tuntutan 17+8 yang dibawa oleh beberapa influencer dan juga LSM dan aktivis nasionalnya itu beresonansi gitu, kayak sampai ke Kupang gitu atau tidak gitu, dan bagaimana gitu tanggapan Arca gitu secara pribadi atau mungkin secara kolektif gitu sebagai apa ya, masyarakat yang jauh gitu kan dari Jakarta gitu, apakah tuntutan ini dirasa relevan? Oke Kak, thank you. Kalau soal resonansi yang dibawa sama influencer-influencer nasional ya di Pulau Jawa 17+8 itu, menurut kita di Nusa Tenggara Timur tuh benar-benar bakal ngasih impact positif banget ya. Bukan hanya di Jawa tapi di Nusa Tenggara Timur juga. Apalagi aku mau tekankan lagi sama di tentang reformasi Polri ya. Kalau nggak salah ada tuntutan tentang Polri juga, tentang perombakan Polri agar lebih baik lagi. Jadi demonstrasi kemarin itu kita juga menuntut salah satunya itu Polri minimal, kepolisian itu minimal masuk dengan ijazah S1. Nah, kenapa kita di Nusa Tenggara Timur itu udah banyak banget kekerasan terkait dengan kepolisian bersama dengan warga, apalagi kalau ngomongin soal salah tangkap atau cuman pelanggaran biasa,
itu kekerasan kepolisian itu bener-bener kayak jatuhnya tuh mau ngebunuh kita gitu. Kayak bener-bener sifat humanis mereka itu gak diperlihatkan untuk kita. Kenapa? Karena mereka itu menganggap, lah, lu kan orang NTT, lu kan, ya kalau aku mau ngomong kasarnya, SDM lu kan yang paling nomor 35 di Indonesia gitu. Lu kan provinsi dengan nomor 35 dengan SDM terendah. Kalau gue mukul lo, ya udah, lo mau cut juga nggak ada yang peduli gitu. Suara lo mau dibawa kemana gitu. Jadi ya udah, polisi di sini tuh sorry tend to kayak nggak mau peduli dengan nyawa kita gitu. Asalkan mereka bekerja, mereka dapat duit, ya udah gitu. Makanya kita kemarin tuh ngebawa minimal S1 hukum untuk para polisi supaya mereka itu tahu dasar-dasar hukum yang mereka lakukan tuh benar-benar sesuai dengan dasar-dasar hukum, nggak semena-mena aja gitu. Itu aja sih Kak, kalau yang menurut aku ya secara pribadi benar-benar buat aku lega karena ada tuntutan reformasi kepolisian di 17+8. Itu yang paling berdampak sih menurut aku untuk NTT. Oke, thank you Arca tadi ya soal pembacaannya benar bahwa tuntutan 17+8 ini kan sebenarnya mencoba mensimplifikasi ya tuntutan-tuntutan yang ada itu di tengah masyarakat gitu. Dan aku rasa ini emang beberapa poin cukup bagus sebenarnya, dan tentu jelas nggak akan bisa mengakomodir atau memuaskan semua orang ya. Itu mungkin bisa kita perhatikan bersama, meski aku sendiri punya pandangan kritis gitu soal eh apa ya, peran mereka ya sebagai pelopor gitu, sebagai yang menjadi pemimpin gerakan kita. Kayak mereka tahu-tahu nongol gitulah ibaratnya gitu kan. Walaupun apa ya, kita tidak menafikan ya banyak dari mereka memang terlibat dalam aktivisme gitu kan, banyak dari meski nggak grassroots gitu kan beberapa kritiknya gitu. Dan yang menarik dari tuntutan ini adalah soal partai politik gitu, karena selama ini di gerakan-gerakan kita gitu kita cenderung mendemonisasi partai politik gitu, dan which is sebenarnya itu normal sih. Kita bisa memahami ya kenapa masyarakat begitu mendemonisasi partai politik gitu. Namun kritik itu kan nggak cukup hanya sampai pada demonisasi gitu atau saya tidak suka partai gitu. Tapi kan sebagai masyarakat gitu yang hidup di demokrasi gitu, di tengah demokrasi itu, terlepas apakah kita benar demokrasi atau tidak, partai politik itu penting kan sebenarnya perannya gitu dalam menjaga demokrasi gitu, untuk menjaga perimbangan kekuasaan gitu. Sayangnya ini nggak terjadi, dan ini menarik saat gerakan masyarakat gitu mulai eh, menyadari ya partai politik itu punya peran yang sangat besar gitu. Kayak misal kita menggugat siapa, Syahroni gitu, kita menggugat soal Ekopatrio dan anggota-anggota DPR lain yang tidak etikal gitu menurutku kemarin gitu. Dan berujung pada kemarahan ini kan yang bisa mencap mereka itu partai gitu. Terlepas judul mereka anggota DPR itu perwakilan rakyat gitu. Kayak tapi balik lagi yang bisa mencap mereka tetap partai gitu. Kayak jadi sangat penting bagaimana kita mendorong partai politik agar lebih transparan, mendorong partai politik agar lebih akuntabel gitu terhadap suara rakyat yang mungkin mendukung mereka gitu, atau bahkan menjadi basis massa mereka gitu. Dan ini yang tidak kita miliki gitu. Sama ini kan partai politik gitu di Indonesia selama 15 tahun terakhir gitu. Selama 12 tahun lah sebut aja ya, karena Prabowo baru 2 tahun. Selama 12 tahun terakhir itu semua partai itu kan merapat ya ke struktur kekuasaan gitu, dan sebagai implikasinya nggak ada oposisi politik gitu yang berimbang gitu. Jangankan berimbang ya, yang oposisi aja nggak ada. Dan akhirnya semua suara rakyat yang kita suarakan lewat demonstrasi, kita lewat berbagai macam saluran itu dianggap sebagai angin lalu aja gitu. Partai politik nggak mencoba menangkap suara itu dan kemudian mereka mereka perjuangkan di parlemen. Bahkan kalau kita lihat kemarin respon-respon partai politik, respon-respon anggota parlemen kita itu justru kayak melihat masa aksi ini sebagai provokator misalnya, atau tidak dilihat sebagai suara rakyat gitulah yang tengah menuntut akuntabilitas dari pemerintahannya gitu. Nah, kita mungkin
Aku mau nanya nih ke Arka gitu. Selain soal polisi tadi seperti yang sudah disebutkan atau mungkin soal ekonomi gitu yang udah di-mention Atiyah tadi, soal kenaikan upah gitu dan lain-lain, itu sebenarnya itu kita perlu diskusikan di lain waktu ya soal, apa sih solusi ekonomi terbaik gitu. Karena tadi seperti udah di-mention, naikin upah itu kan hanya akan menaikkan misal harga barang-barang yang ada gitu kan. Jadi instead of naikin upah gitu, kita bisa mendorong perbaikan ekonomi lain gitu yang, lebih berimbang gitu, dalam mengatasi kemiskinan maupun, ketimpangan ekonomi yang ada gitu. Nah ke Arca kira-kira, kalau dari situasi di Kupang gitu, bagaimana sih, apa ya, pandangannya gitu terkait tuntutan-tuntutan politis ini gitu kan, kalau kita baca ada tuntutan kepada partai politik gitu, tuntutan kepada parlemen kita gitu. Dan ini mungkin yang cukup jarang dibahas gitu kan. Nah, kira-kira di posisi kawan-kawan di sana bagaimana sikapnya? Oke Kak, Uh, aku coba ngulang pertanyaannya Kak Iman ya. Kak Iman bertanya soal posisi kita sebagai mahasiswa terkait dengan tuntutan-tuntutan politis yang ada di nasional gitu. Betul, betul, betul. Oke, jadi uh, tuntutan 17+8 ini kan keluar mendekati saat kita melakukan demonstrasi di tanggal 1 September ya kalau nggak salah. Kita sebagai mahasiswa saat itu benar-benar mendukung dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang di Pulau Jawa. Kita benar-benar bersyukur kenapa? Karena ada influencer yang masih mau care dengan keberadaan kita sebagai mahasiswa gitu. Jadi mereka mau mendukung kita, mereka mengeluarkan tuntutan 17+8, maka dari itu kita sebagai mahasiswa ya benar-benar bersyukur aja gitu Kak. Karena 17+8 ini udah merangkum semua hal-hal yang menurut kita benar-benar urgent dan benar-benar harus direformasi. Karena apa? Menurut aku secara pribadi Nusa Tenggara Timur itu menjadi provinsi yang cukup SDM-nya udah rendah dan juga cukup miskin. Jadi dengan adanya tuntutan 17+8 bisa mereformasi beberapa lembaga yang ada di negara kita ini dan juga mungkin dengan harapan aku berharap banget bisa membantu NTT itu keluar dari zona miskin. Apalagi dengan program kerjanya Pak Prabowo sekarang yang mengatakan kalau MBG itu dapat mencegah stunting. Tapi buktinya di NTT kalau kakak-kakak datang sendiri ke sini itu sorry to say, mohon maaf banget aku bakal bilang bullshit. Kenapa? Karena di sini masih banyak banget anak-anak yang kena stunting, masih banyak banget anak-anak yang kelaparan, gizi buruk dan benar-benar kacau kondisi kesehatan mereka. Maka dari itu, dengan adanya tuntutan 17+8 ini bisa menyadarkan rezim sekarang untuk kita itu benar-benar ngebangun nih. Gimana cara kita membangun provinsi-provinsi di bagian bawah ini agar bisa naik lagi ke atas gitu. Bahkan kalau aku bilang lagi, kayaknya NTT gak pernah deh di atas. Kayak bener selalu di bawah gitu. Jadi aku cuman berharap 17+8 bisa menaikkan derajat NTT. Bisa menaikkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat gak melihat demo sebagai ancaman lagi. Masyarakat gak melihat demo sebagai suara yang berisik lagi. Tapi mereka melihat kalau demonstrasi itu menjadi suara yang mewakili mereka. Suara yang betul-betul mau mensejahterakan mereka gitu. Mungkin itu aja sih. Oke, thank you Arca tadi. Nah, kita balik ke Tiah nih. Gimana pendapat kamu soal ini kan yang tuntutan, pertama ya, kalau nggak salah di slide pertama mereka gitu di tuntutan 17+8 ini soal reformasi partai politik gitu dan struktur politik yang kita, miliki gitu. Nah, kalau aku kan tadi aku cukup mengapresiasi ya tuntutan politis gitu. Bahwa salah satunya partai politik yang selama ini diabaikan gitu dalam tuntutan-tuntutan kita gitu. Namun, aku merasa ini kurang sih karena emang, kita bukan hanya mendarang akuntabilitas gitu kan atau transparansi partai politik, tapi juga kita perlu reform gitu, partai politik kita gitu. Karena kayak kurang ya, kita cukup kurang banget, eee, apa, keberfungsian partai politik gitu di Indonesia gitu. Kayak mereka cuma beda warna doang gitu kan, cuma nambah-nambah doang tapi nggak ada bedanya gitu. Nah menurut Yah gimana terkait tuntutan ini?
Iya, sebenarnya bagus sih ya, lumayan lumayan oke, tapi memang eh, ada kontranya juga gitu kan. Ketika partai politik ini misal ya partai politik ini direformasi atau bahkan ditiadakan gitu. Karena sebenarnya partai politik cuma juga dibilang memang nggak ada andilnya kita untuk masyarakat sih gitu kan, tapi sebenarnya ada andilnya dalam proses pemilihan para wakil rakyat ini gitu, bahkan presiden itu sendiri gitu. Kayak eh, karena contohnya ya dalam hal finansial itu sendiri, untuk maju sebagai dewan atau bahkan pemimpin itu tuh butuh uang yang banyak gitu untuk pasang banner-banner seperti itu, karena untuk apa ya, maksudnya alat-alat kampanye yang memang bersifat offline gitu udah. Karena ya yang pertama belum semua orang juga mengerti internet, apalagi mengerti internet maksudnya lumayan lumayan aktif secara online gitu loh. Jadi bisa memantau segala kondisi politik secara online gitu. Apalagi untuk mereka-mereka yang memang udah agak usia lanjut gitu. Jadi memang ya itu juga perlu perlu kampanye, perlu ini dan itu uang yang nggak sedikit gitu. Jadi memang ada andilnya gitu dalam dalam pemilihan para dewan kita. Tapi kalau untuk kita masyarakat sendiri memang kurang gitu, karena mereka pada akhirnya ya berkoalisi juga bareng-bareng juga untuk mengambil hak-hak rakyat gitu kan. Contohnya ya korupsi, bahkan ya tiap partai politik ada aja gitu kan kasus-kasus korupsinya seperti itu. Dan sebenarnya dibanding daripada meniadakan partai politik yang memang sebenarnya bermanfaat juga untuk dalam proses pemilihan, aku lebih memilih untuk agar tidak terjadi represif, tidak terjadi apa ya, tidak merepresi orang-orang yang ingin naik secara independen gitu tanpa partai politik gitu kan. Karena ada orang-orang juga yang mungkin secara idealismenya dia nggak mau dia bergabung dengan partai politik, harus bagi-bagi kue dan lain sebagainya gitu sih. Lebih ke aku harap nggak ada represi soal orang-orang yang ingin naik secara independen, dan aku harap juga eh, eh, partai-partai politik itu juga bisa dibersihkan lagi. Dan bahkan menurut aku mungkin kalau untuk calon independen boleh banget ada, tapi juga menurut aku partai politik itu harus dipangkas lah, jangan kebanyakan gitu loh. Kayak ya contohnya mungkin seperti di Amerika atau di negara lain mana memang kayak ya cuma dua doang gitu, ada yang demokrasi dan republik dan lain sebagainya. Itu kan lebih lebih enak gitu kan walau untuk orang-orang yang memang dari partai politik gitu. Jadi kayak dari partai politik jangan kebanyakan, dari orang-orang independen yang ingin maju ya diperbolehkan, dan jangan sampai ada kegiatan-kegiatan represif kepada mereka gitu. Itu sih seperti itu. Kalau menurut aku ya. Oke. Gitu. Tapi kalau untuk DPR dan lain sebagainya ya memang perlu sih, kita perlu banyak sekali sih, nggak cuma partai politik doang yang diubah gitu, dan reformasi Oke, thank you gitu Arya Kak. pendapatnya. Mungkin kita bisa ajak kawan-kawan lain nih untuk sharing juga gitu bagaimana situasi di daerahnya gitu mungkin, atau ada tanggapan-tanggapan gitu terhadap yang dipaparkan sama Arka, yang dipaparkan sama Arya. Mungkin teman-teman ada tanggapan. Oke, Mungkin aku boleh izin Del. berpendapat, Gimana Del? teman. Menurut gue sih, kalau kita memahami sebuah negara yang berdemokrasi itu, selain cost yang mahal, itu kayak perlu ada ada precondition dulu gitu sebelum kita tuh pengen masyarakat tuh kayak gini gitu. Misalnya kayak kita harus perbaiki dulu juga pendidikan masyarakatnya, karena sangat kompleks gitu loh untuk memahami persoalan demokrasi dan persoalan ekonomi dan lain tuh. Di sisi lain, selain mungkin hukumnya juga buruk, kan hukum yang buruk juga termanifestasi dari value yang buruk juga gitu loh. Jadi kayak hukum yang kurang oke, atau kayak DPR yang seperti itu kan nggak tiba-tiba kayak gitu dong. Kayak ada ada sistemnya, selain sistemnya juga terbentuk juga dari masyarakatnya, masyarakat jadi budayanya juga. Jadi kayak sangat kompleks sih untuk kayak memikirkan. Jadi kayak kita harus memperbaiki Indonesia tuh, mereset tuh nggak dari satu aspek, tapi dari berbagai variabel coba kita bedah gitu. Dari masyarakatnya juga mungkin ada
value yang kurang oke, dari value yang kolektivisme atau kayak dari sistemnya juga, dari pendidikannya, dari anything gitu. Kalau menurut gue ya. Dan kekacauan ini merupakan agregat itu loh. Kekacauan yang Indonesia sekarang tuh ya agregat dari segala hal gitu, dari permasalahan-permasalahan. Oke, thank you Del. Betul ya. Tuh, yang kita lihat kudu secara holistik ya, yang kita kudu tanganin gitu. Dan eh, kayaknya slogan riset Indonesia itu kayaknya pemilihan kata yang cukup tepat ya kalau kita ngomongin perubahan di Indonesia, karena posisi kita mungkin secara politik, secara ekonomi, secara sosial dan lain-lain tuh kita punya masalah di semua sektor gitu kan. Itu kayaknya emang perlu riset dari nol lagi kan ibarat. Dan misal konteks politik tadi benar, kita perlu pendidikan politik yang lebih masif gitu. Kita perlu juga transformasi sistem partai politik yang ada gitu. Bagaimana agar mereka bertanggung jawab gitu terhadap posisi mereka ya sebagai yang menyediakan pilihan gitu kan, pilihan perwakilan-perwakilan kita di pusat gitu kan, maupun di lokal ya. Soalnya kan ada juga toh DPRD gitu. Jadi udah dilihat gitu secara cukup holistik gitu, secara meluas. Nah, eh, itu tadi ya soal politik gitu, belum lagi soal ekonomi gitu yang cukup banyak masalah gitu. Mungkin teman-teman yang lain boleh banget nih kalau mau berbagi pandangan gitu. Di sini ada Kak Risma, Kak Safti, dan lain-lain. Karena nggak ada tanggapan lagi gitu, mungkin kita cukupkan teman-teman diskusi hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Mungkin kita boleh on cam teman-teman. Kita akan ada dokumentasi bersama. Oke, ya udah kalau gitu kita foto saja ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Atia, Arca tadi pendapat sesi-sesi sharingnya Kak, yang menarik. boleh diulang nggak fotonya? Kak, Oh, sorry, boleh, boleh, sorry, boleh, sorry. Boleh diulang boleh, nggak boleh, boleh, fotonya? boleh, So, boleh. Ya udah, ayo, boleh. teman-temanku mau difoto juga ya. Oke, boleh. Tag in position ya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih teman-teman udah bergabung di diskusi kita malam ini. Kita boleh berjumpa di diskusi-diskusi kita selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram dan sosial media Suara Kebebasan, Spiritual Liberty, dan Mahasea. Sampai jumpa di edisi-edisi selanjutnya. Selamat malam.